Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Hasibuan. Saya mahasiswi Sarjana Terapan di Stikes Mitra Riau Husada tahun ajaran 2022-2023. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Persiapan dan Perencanaan Kehamilan pada Remaja. Yuk disimak penjelasan dari saya. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim, dan kemudian menjadi janin. Kehamilan terjadi selama 40 minggu. Hal yang harus diketahui saat merencanakan kehamilan. Dalam merencanakan kehamilan, sebaiknya Anda mempersiapkan diri Anda dengan baik sebelum mengalami kehamilan. Maka itu sebaiknya diskusikan dengan dokter atau bidan dalam merencanakan kehamilan dan cari tahu apa saja persiapan yang dibutuhkan. Apa saja yang harus dilakukan dalam merencanakan kehamilan? 1. Siapkan tubuh kamu dan pasanganmu. Waktu ideal untuk merencanakan sebuah kehamilan adalah paling tidak sekitar 6 bulan sebelum bunda hamil. Komunikasikan juga ke pasangan agar ia melakukan persiapan juga untuk menyambut kehamilan bunda. 2. Ketahui masa subur bunda. Tiap wanita tentu memiliki masa subur yang berbeda. Nah, agar program hamil bunda berjalan dengan lancar, bunda harus tahu dahulu fase masa subur bunda. Jika selama ini bunda mengkonsumsi pil KB atau menggunakan alat kontrasepsi, sebaiknya dihentikan dahulu. 3. Konsultasi dengan dokter kandungan atau bidan. Dalam merencanakan kehamilan, berkonsultasi dengan dokter adalah hal yang terpenting. Dengan begitu, bunda bisa mengetahui bagaimana kondisi kesehatan bunda dan rahim bunda. Untuk perempuan berusia kurang dari 35 tahun, biasanya melakukan konsultasi 1 tahun sebelum perencanaan kehamilan. Sedangkan bagi yang berumur 35 tahun ke atas, umumnya melakukan konsultasi sekitar 6 bulan sebelum hamil. Konsultasi ini tentu tak hanya berlaku untuk bunda saja, tetapi juga untuk ayah. 4. Lakukan pemeriksaan penyakit. Selain konsultasi, bunda dan ayah juga perlu melakukan pengecekan kesehatan tubuh dengan dokter. Hal ini juga penting guna menghindari adanya penyakit serius seperti diabetes, hepatitis, HIV, dan sebagainya. Tak hanya itu, pastikan juga bunda sudah melakukan imunisasi cacar sebelum merencanakan kehamilan. 5. Banyak mengkonsumsi asam folat. Wanita yang sedang dalam program kehamilan juga sebaiknya memiliki nutrisi asam folat yang baik dalam tubuhnya. Konsumsilah makanan dengan asam folat tinggi seperti asparagus, brokoli, wortel, dan lainnya. 6. Hindari rokok, alkohol, dan narkoba. Salah satu komitmen yang harus dipegang saat ini menyiapkan kehamilan adalah berhenti dari kebiasaan yang buruk seperti mengkonsumsi narkoba, merokok, dan minum alkohol. Sebelum hamil, bunda harus memperhatikan kesehatan agar janin yang dikandungnya juga dalam keadaan sehat. Tubuh yang tidak sehat memungkinkan untuk menghambat kehamilan. 7. Konsumsi makanan bergizi dan bernutrisi. Cobalah untuk mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, susu rendah lemak, dan makanan sehat lainnya. Ikan ternyata menjadi makanan yang baik untuk kesehatan. Para ahli menyarankan untuk mengkonsumsi ikan salmon sebelum hamil. 8. Kontrol berat badan. Kelebihan berat badan atau obesitas menjadi satu hal yang bisa menghambat kehamilan. Jadi jika bunda sudah berkomitmen ingin hamil, sebaiknya hindari mengkonsumsi gula terlalu banyak. Tak hanya itu, usahakanlah untuk makan makanan yang berserat dan rendah lemak. Nah, itulah ke-8 yang harus bunda dan ayah lakukan saat ingin merencanakan kehamilan. Memang diperlukan kerja keras dan usaha lebih untuk cepat memiliki anak. Lakukanlah 8 hal tersebut agar ingin memiliki kehamilan dalam waktu yang cepat dan sehat. Kehamilan remaja. Kehamilan yang terjadi pada usia yang relatif muda, yaitu usia kurang dari 20 tahun. Kurangnya pengetahuan tentang waktu yang aman untuk melakukan hubungan seksual mengakibatkan terjadi kehamilan remaja yang sebagian besar tidak dikehendaki. Ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun
memiliki resiko lebih tinggi mengalami kelahiran prematur. Semakin awal bayi dilahirkan, semakin besar pula resiko terjadinya gangguan tumbuh kembang, cacat bawaan lahir, hingga gangguan fungsi pernapasan dan pencernaan pada bayi. Beberapa resiko medis lain yang kemungkinan akan dialami diantaranya: 1. Kurangnya perawatan kehamilan. Remaja perempuan yang sedang hamil, terutama jika tidak memiliki dukungan dari orang tua, dapat berada pada resiko tidak mendapatkan perawatan kehamilan yang memadai. Kehamilannya menjadi genting, terutama pada bulan-bulan pertama kehamilan. 2. Keguguran. Keguguran pada usia muda dapat terjadi secara tidak sengaja, misal karena terkejut, cemas, stres, tetapi ada juga keguguran yang sengaja dilakukan oleh tenaga non-profesional sehingga dapat menimbulkan akibat efek samping yang serius seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat reproduksi yang pada akhirnya dapat menimbulkan pemandulan. 3. Tekanan darah tinggi. Remaja perempuan yang hamil memiliki resiko lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi dibandingkan dengan wanita yang hamil berusia 20-30 tahun. Kondisi tersebut disebut dengan pregnancy-induced hypertension. Remaja perempuan yang hamil juga memiliki resiko lebih tinggi dari preeklamsi. 4. Kelahiran prematur. Persalinan prematur, berat badan lahir rendah atau BBLR, dan kelainan bawaan prematuritas terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi, terutama rahim yang belum siap dalam suatu proses kehamilan. Berat badan lahir rendah atau BBLR juga dipengaruhi gizi saat hamil kurang, dan juga umur ibu yang belum menginjak 20 tahun. Cacat bawaan dipengaruhi kurangnya pengetahuan ibu tentang kehamilan, pengetahuan akan asupan gizi rendah, pemeriksaan kehamilan kurang, keadaan psikologi ibu kurang stabil. 5. Berat lahir bayi rendah. Remaja perempuan yang hamil beresiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi memiliki waktu yang kurang dalam rahim untuk tumbuh. Bayi lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki berat badan sekitar 1.500 sampai 2.500 gram. 6. Penyakit menular seksual atau PMS. Untuk remaja yang berhubungan seks selama kehamilan, penyakit menular seksual seperti chlamydia dan HIV adalah perhatian utama. PMS ini dapat menaikkan melalui serviks dan menginfeksi rahim dan pertumbuhan bayi. 7. Anemia kehamilan atau kekurangan zat besi. Penyebab anemia pada saat hamil di usia muda disebabkan kurang pengetahuan akan pentingnya gizi pada saat hamil di usia muda. Karena pada saat hamil mayoritas seorang ibu mengalami anemia. 8. Depresi postpartum. Remaja perempuan yang hamil mungkin lebih resiko mengalami depresi postpartum, yaitu depresi yang dimulai setelah melahirkan bayi. Remaja perempuan yang merasakan down dan sedih baik saat hamil atau setelah melahirkan harus berbicara secara terbuka dengan dokter atau orang lain yang mereka percaya. Depresi dapat mengganggu merawat bayi yang baru lahir. 9. Merasa sendirian dan terkucilkan. Khusus untuk remaja yang berpikir tidak dapat memberitahu orang tuanya bahwa sedang hamil, merasa takut, terisolasi, dan merasa sendiri dapat menjadi masalah nyata. 10. Kematian ibu yang tinggi. Kematian ibu pada saat melahirkan banyak disebabkan karena perdarahan dan infeksi. Selain itu, angka kematian ibu karena gugur kandung juga cukup tinggi, yang kebanyakan dilakukan oleh tenaga non-profesional dukun. Dampak kehamilan ibu di bawah usia 20 tahun pada janin. 1. Lahir prematur. Ibu yang hamil di bawah 20 tahun memiliki resiko lebih tinggi mengalami kelahiran prematur. Semakin awal bayi dilahirkan, semakin besar pula resiko terjadinya gangguan tumbuh kembang, cacat bawaan lahir, hingga gangguan fungsi pernapasan dan pencernaan pada bayi. Berat badan lahir rendah. Bayi prematur cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah dari bayi yang lahir cukup bulan. Kondisi ini membuat bayi rentan mengalami hal-hal sebagai berikut. 1. Kesulitan bernapas dan menyusu hingga memerlukan ventilator dan menjalani perawatan di ruangan NICU rumah sakit. Dampak kehamilan di usia remaja. 1. Gangguan kehamilan.
Pada usia remaja, pertumbuhan dan perkembangan anak masih berlangsung. Remaja memerlukan asupan gizi yang seimbang untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Kehamilan remaja dapat mengganggu tumbuh kembang sang ibu dan menyebabkan terjadinya anemia, kekurangan gizi, dan rendahnya daya tahan tubuh. Gangguan persalinan. Kehamilan remaja, khususnya yang berusia di bawah 20 tahun, meningkatkan risiko komplikasi medis seperti pendarahan persalinan. Begitu juga dengan proses aborsi tidak aman. Kehamilan dan komplikasi medis juga merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada anak usia 15-19 tahun. Kanker payudara. Remaja yang melahirkan memiliki kemungkinan besar untuk tidak menyusui bayinya karena alasan melanjutkan sekolah. Padahal ibu yang tidak menyusui berisiko untuk mengalami kanker payudara, kanker rahim, kanker indung telur karena menyusui sangat bermanfaat mengatur siklus hormon dengan baik. Penyakit menular seksual. Kehamilan remaja yang diikuti oleh pernikahan, kemungkinan remaja menjadi seksual aktif di usia dini. Mukosa, lapisan paling luar dari alat kelamin, dan organ reproduksi remaja belum siap untuk aktivitas seksual sehingga akan lebih mudah terluka. Masalah kesehatan mental. Remaja yang hamil di luar nikah rentan mengalami stres dan depresi karena rasa malu, dikucilkan dari lingkungan pergaulan, maupun hambatan meraih cita-cita. Secara psikologis, anak belum siap untuk menjadi ibu. Kehamilan usia dini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Jika kelak dilanjutkan dengan pernikahan, usia remaja yang masih labil memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kekerasan terhadap anak, perselingkuhan, maupun perceraian. Dampak sosial ekonomi. Kehamilan remaja juga dapat menimbulkan resiko sosial ekonomi. Pada kasus keluarga kurang mampu di mana keluarga tidak sanggup memberikan support system bagi remaja untuk meneruskan pendidikan, baik bantuan mengurus bayi maupun memperkerjakan pengasuh, maka mereka cenderung meninggalkan sekolah sehingga memiliki kesempatan kerja yang lebih rendah. Ketergantungan ekonomi pada pasangan yang dapat pula menyebabkan KDRT. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk mencegah kehamilan di luar nikah pada anak remaja? Yuk, simak di sini. 1. Biarkan mereka bergaul dengan teman-teman yang telah menjadi ibu di usia remaja. Sebuah penelitian di Amerika membuktikan bahwa ratusan remaja perempuan yang memiliki hubungan baik dengan teman-teman mereka yang telah menjadi seorang ibu di usia remaja tidak melakukan kesalahan yang sama dan menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Pada penelitian percaya bahwa ini adalah bukti realitas tentang kehamilan dan peran orang tua di usia remaja berdampak pada pendidikan dan kehidupan sosial remaja. 2. Batasi, namun bicarakan tentang konten seksual di TV dengan anak. Sebuah penelitian juga menemukan bahwa konten seksual di televisi berkaitan dengan meningkatkan kehamilan pada remaja. Para remaja yang banyak menonton konten seksual televisi lebih mungkin untuk hamil atau menghamili. Namun, Anda dapat menggunakan konten seksual yang ada di televisi untuk mendidik anak remaja, beritahu mereka apa saja yang dapat mereka pelajari dari tontonan tersebut. 3. Libatkan mereka dengan olahraga. Cara paling mudah untuk mengurangi resiko kehamilan pada remaja adalah dengan melibatkan dan mendukung mereka berpartisipasi dalam bidang olahraga. Aktivitas fisik dapat menjadi hal positif, seperti peningkatan harga diri, mengurangi stres, kecemasan, serta membuat tubuh lebih sehat. 4. Bicarakan seks. Ya, Anda benar. Berbicara tentang seks dengan anak bukanlah hal yang mudah. Namun, penelitian membuktikan bahwa orang tua memiliki peran terhadap keputusan anak tentang seks, cinta, dan hubungan mereka dengan teman-teman. Seks harus dibicarakan secara terbuka dan tanpa celaan sebelum anak Anda menjadi remaja. 5. Pastikan mereka tahu bahwa masturbasi bukanlah hal yang buruk. Mencegah anak remaja untuk melibat perilaku seksual sebenarnya membuat kemungkinan yang lebih besar terhadap kehamilan pada remaja. Yang terpenting adalah Anda sebagai orang tua harus memperjelas bahwa masturbasi adalah hal yang alami bagi remaja. Sebagai orang tua, tanggung jawab Anda menjaga anak Anda dari kehamilan saat remaja benar-benar di bawah keputusan